dalam acara kesayangan kita di Sopirin RBTV. Nah pemirsa, kali ini saya berada di Leven Rise ya lebih. Jadi hari ini saya bakal nyupirin seorang ketua umum Kadin Indonesia. Wow, beliau ini adalah pengusaha, beliau seorang presidir juga di salah satu perusahaan besar, dan pastinya kita bakal curi-curi nih tips atau rahasia sukses beliau, dan kita akan saya ajak keliling, nggak keliling sih, karena habis dari sini agenda beliau adalah langsung ke bandara, jadi saya mau sabotase sopir ya hari ini, saya bakal nyupirin beliau. Yuk. Nah nih pemirsa, saya udah bertemu nih sama Pak. Bapak, hari ini Bapak mau langsung ke bandara ya? Iya nih, kita mau langsung ke bandara pulang ke Jakarta. Oke Pak, hari ini sopir Bapak saya sabotase dulu, saya nyupirin Bapak ya. Tapi saya nanti banyak tanya, nggak apa-apa ya Pak ya? Nanti, iya sama saya. Boleh langsung kita Pak jalan? Oke, tunggu saya kita langsung. Gimana Pak perjalanannya? Gimana Pak perjalanannya di Bengkulu? Alhamdulillah luar biasa. Ini pertama kali saya kesini, dan tapi suatu kunjungan yang tidak akan terlupakan. Kenapa Pak? Kenapa? Karena semuanya sahabat-sahabatnya, teman-teman saudara saya di Bengkulu ini semuanya ramah. Wah, saya bersyukur sekali loh maksudnya bisa ngobrol seperti ini dengan Pak Arsyad. Nih pemirsa, kita nanti bakal bagi-bagi, kita bakal curi nih rahasia atau tips suksesnya Pak Arsyad ini. Ya, tadi kegiatannya apa aja nih Pak, ngomong-ngomong nih di Bengkulu? Tadi itu mulainya sudah suatu luar biasa dijemput oleh Pak Gubernur, ya. Sudah itu juga ketum Kadin Provinsi Bengkulu, Kanda saya, ya, dan Kando Ferry, dan juga keluarga besar daripada Kadin Provinsi Bengkulu, dan juga dari kabupaten kota, ada juga di airport, ya. Terus teman-teman HIPMI juga dari situ, yang muda-muda. Nah terus dari situ kan saya diajak kemana, langsung ke tempat vaksinasi, ya. Dan itu adalah upaya gimana Kadin Indonesia ataupun Kadin secara keluarga besar hadir untuk bangsa bersama-sama, bagaimana memulihkan kesehatan bangsa Indonesia, dan khususnya pada hari ini untuk memberikan kontribusi kesehatan untuk di masyarakat Bengkulu. Nah, dengan demikian harapannya, karena balik-balik lagi kita ini kan adalah rumahnya pengusaha, pengusaha yang dari ultra mikro, kecil, menengah, besar, semuanya kan. Nah kita ini kan adalah dalam wakilnya dunia usaha. Nah untuk itu dunia usaha itu akan jalan bila mana roda ekonominya berjalan. Nah roda ekonominya bila mana ada seperti krisis sekarang ini, itu roda ekonominya berjalannya dengan pelan. Nah sekarang bagaimana supaya roda ekonomi ini bisa berjalan lagi? Nah itu, namun roda ekonomi itu tidak bisa berjalan dengan cepat ataupun dengan baik bila mana kesehatannya belum selesai. Nah di sisi inilah makanya bagiannya cuma dua sebetulnya. Bicaranya vaksin, ya kan? Di mana vaksinasi, dan lain lagi adalah prokes. Dan jangan lupa ini nih kan, ya kan? Sampai saat ini karena kita sama-sama sudah dinikan dan sudah dites. Dan sudah vaksin kita ya Pak ya? Vaksin juga dan sudah dites kita. Ya alhamdulillah lah kita masih bisa begini. Nah, namun tadi kuncinya lagi adalah bagaimana kita bisa berdisiplin. Nah, kalau di Kadin, kita bilang itu ada dua perang. Satu perang namanya perang melawan pandemi. Pantesan tadi ya kan, perang. Karena serius, karena itu kita harus ini bahwa ini sangat serius sekali. Apalagi musuh kita kalau dalam pandemi ini nggak kelihatan. Ya kan, COVID-19 ini nggak kelihatan. Nah, kita untuk menang, kita harus menang perang melawan pandemi. Yang kedua adalah perang melawan perang ekonomi, karena kita harus juga menang. Nah di sisi ini juga kan kita nih sebagai bangsa Indonesia jangan sampai dipecah belah. Kita harus bisa bersatu untuk memenangkan ekonomi, seperti halnya pada waktu 1945 hari bambu kemerdekaan kita pakai bambu runcing, ya. Nah itu bisa menang, ya kan, lawan bedil-bedil istilah lawan senjata kan. Tapi kenapa kekuatan kita pada waktu itu adalah karena kita bersatu, kesatuan dan persatuan kita, ya kan? Nah itulah. Nah akhir tadi kan waktu saya mulai datang, mulai dari vaksinasi, ya kan, terus saya juga kita dibawa ke acaranya PWI, ya kan, itu juga adalah bagian bagaimana kita bergotong royong, ya kan, dengan yang namanya Persatuan Wartawan Indonesia, supaya juga kita apa di situ intinya adalah jangan sampai ada hoax, jangan sampai ada berita yang tidak bertanggung jawab
lagi tadi setelah itu kan saya dibawa kemana? Ke rumah Bung Karno. Rumahnya Bung Karno. Nah itu kan dari upaya kita sebagai apa? Kita lagi perang nih waktu 94-45, Iya. ya kan? Proklamator kita adalah Bung Karno. Benar. Kita harus membawa energi balik Bung Karno yang salah satunya ada di Bengkulu ini, ya kan? Bagaimana kita bersatu secara negara, secara bangsa kita ini untuk menang perang melawan ini dan juga menang dalam perang ekonomi. Wah, berarti padat banget ya Pak ya Bapak hari ini. Jadi belum sempat dong keliling-keliling tempat wisata Bengkulu lainnya ya Pak ya? Belum, cuma tadi sedikit katanya Long Beach ya. Iya, pantai panjang. Pantai panjang kan, Iya. Long Beach itu saya tadi kita lewatin kan, dan di situ juga tadi dijelaskan oleh Ketum Ferry bahwa bagaimana UMKM di sana berjualan ikan asin dan lain ya kan. Cuma memang sekarang ini terpuruk kan kita semua ini ya. Iya. Gak ada nih yang namanya ini lain sama krisis ekonomi tahun 98. Iya, 98. Waktu itu hanya pengusaha-pengusaha besar yang berjatuhan. Iya. Tapi sahabat-sahabat saudara-saudara kita apa namanya pengusaha UMKM waktu itu maju, ya kan? Tapi sekarang ini semuanya dari yang mikro sampai yang besar semuanya sekarang ini kena dampak. Iya, iya. Ini makanya saya katakan tadi perang. Iya. Nah, Pak, saya nih orangnya kepo nih Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya? Mesti kepo. Bapak. Tahu nggak kenapa kepo bagus? Karena kalau malu bertanya sesat di jalan. Nah, Banyak bertanya, malu-maluin tapi Pak kata wah, Pak. lebih baik malu-maluin daripada sesat di jalan. Iya bener. Pak, Bapak aslinya orang mana sih Pak sebenarnya? Nah, kalau orang aslinya saya orang Indonesia. Nah, Indonesia gini. Ayah saya itu lahirnya di Konflik Kerasuan. Ya. Oh, Sumatera Sumatera Selatan. Selatan bagian kan kalau dulu nih kan Sumatera bagian selatan termasuk Iya. Bengkulu, Palembang, semua kan Lampung, kita semua ini adalah satu kesatuan. Kalau bicara sejarahnya kan dulu ada Kerajaan Sriwijaya kan, kita ini semua. Nah, apa namanya? Nah itu dari ayah. Iya. Ibu saya itu dari Jawa Barat, katanya orang Sunda. Iya, iya. Nah waktu itu ayah dan ibu saya ketemunya di Cimahi, kebetulan ayah tentara. Nah, ibu tinggal di Cimahi, bertemunya dia mereka di sana. Padahal tadi saya mau nanya nih Pak, Bapak kaya dari lahir gak sih Pak? Dia lahir kenapa? Kaya dari lahir nggak sih? Kaya dari lahir. Oh kaya dari lahir, waduh kaya dari lahir. Kirain kaya apa? Oh kalau bicara gitu enggak, apa namanya suatu keberkahan kalau misalnya kan. Pertama kita semua lahirnya telanjang, kita terbatas sebagai bayi kan. Nah jadi balik kalau tadi ayah saya jadi dari Sumatera Selatan, ibu saya Jawa Barat Sunda. Jadilah saya lahir di Jakarta. Ya, lahir 51 tahun yang lalu. Nah kalau dibilang kaya nggak kaya lah awalnya, bukan apa-apa. Nah, yang semua mengira orang selalu melihat apa yang sudah ada pada hari ini. Iya benar. Tapi padahal untuk mencapai hari ini itu apa yang saya lakukan, kita harus kerja keras. Yang paling penting buat saya adalah bagaimana kalau kita bisa fokus bekerja ya, jangan malas-malas. Saya selalu punya pandangan dan selalu punya percayaan ya. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa itu sangat adil dan sangat mengetahui, dan saya merasakan itu ya Bapak. Kalau kita fokus bekerja, nanti ada aja jalan itu keluar. Kalau kita giat dan kita niat kita ya, yang namanya misalnya niat kita itu baik. Niat kita yang ingin membangun, niat kita ingin menjabatkan, itu namanya rezeki ada aja. Akhirnya pintu rezeki itu terbuka. Itu Bapak yang saya hadapi dalam hidup saya. mulai menjadi seorang pengusaha itu sejak tahun berapa dan umur berapa itu? Nah, kalau itu gini, waktu itu saya mulai bekerja. Saya waktu bekerja saya mulai umur saya 22 tahun, 23 tahun. 23 tahun. Nah, saya kerja. Pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama waktu itu saya kerja di pabrik, saya kerja sama perusahaan joint venture Jepang ya, Mitsubishi waktu itu. Saya kerja di sana, saya kerja pabrik. Kalau kerja di pabrik itu biasanya jam 7 mulainya sampai jam 5. Kita kerja, kalau zaman dulu tuh asik tuh dibagiin itu, ini bikin susu, dikasih ya kan, Ada perbaikan gizi gitu ya. gizi gitu kan sekalian. Nah tapi intinya saya bekerja di situ. Lalu setelah 2 tahun saya bekerja, terus saya mulai mikir bagaimana coba mulai berusaha. Jadi waktu itu sambil kerja sambil coba berusaha. Nah mulainya waktu itu saya karena waktu itu saya kebetulan sekolahnya itu ngambilnya namanya computer engineering.
ya akhirnya saya cobain menjadi insinyur elektro khususnya untuk komputer. Dulu belum ada tuh yang namanya khusus untuk komputer saja. Waktu itu ada bagian itu daripada electrical engineering ya. Dan dari situ karena itu saya coba usaha dalam bidang komputer. Coba bagaimana mulai dari software komputer, terus setelah saya coba juga untuk FTPOS itu pembayaran yang kalau pakai credit card gitu ya. Nah jualan itu, saya jualan ATM waktu itu, jualan mesin hitung uang, jualan printer lah, semua apapun yang bisa dalam kaitannya waktu itu kita coba. Memang yang kaitannya ada istilahnya komputernya lah, kan. Nah di situ tapi akhirnya pernah ya nggak juga selalu sukses. Waktu itu juga rugi, pernah jebol istilahnya, habis dia jatuh bangun lah ya Pak ya. Nggak bisa kita tuh biasanya tumbuh karena kegagalan. Nah waktu gagal itu kita jangan putus asa, makanya kita harus tetap berpikiran positif. Bapak kan seorang presiden direktur di sebuah perusahaan di PT apa Indika Energi ya Pak ya. Terus Bapak juga seorang komisaris di banyak banget perusahaan-perusahaan yang saya baca nih Pak. Saya cari tahu dulu banyak banget gitu kan. Itu gimana sih Bapak bagi otaknya, bagi waktunya gitu untuk memikirkan semuanya itu? Akhirnya itu masalah kebiasaan. Ya kan katanya ada nama istilah multitasking kan? Terus bicara bagaimana kita bisa memiliki our mind atau pikiran itu fokus pada saat tertentu untuk fokus dalam itu, dalam pembahasan nextnya atau rapat lainnya dan fokus dalam itu lagi. Nah, itu bagaimana kita memerankan daripada otak kita untuk bisa berfokus pada poin-poin yang mana memang kalau bicara diskusinya A ya kita fokus pada A, balik ke B kita ke B. Nah itu memang perlu akhirnya pelan-pelan gitu ya. Waktu itu juga saya mulai 1, 2, 3 dan lain-lain gitu. Tapi balik-baliknya ada suatu kesamaan dari semuanya. Ujung-ujungnya satu, yaitu human capital, yaitu manusianya. Bagaimana mengenai kalau dulu sekolah belajar namanya organizational behavior, behavior daripada sebuah organisasi, yang dimana adalah behavior daripada semua dari manusianya. Nah di sisi itu sebetulnya semua itu bersama, cuma hanya industri-nya berbeda-beda. Nah dari aspek itu sebetulnya tadi ada similaritas dan nah saya percaya sekali bahwa pertama-tama yang harus kita punyai atau miliki di setiap perusahaan itu seperti juga pada diri kita sendiri, yaitu namanya values atau nilai-nilai. Itu menjadi fondasi. Kenapa? Kalau tidak ada nilai-nilai atau values, sistem yang ada, itu akan susah. Nah apakah itu manusia, apakah itu perusahaan, itu harus ada dari itu. Nah itu yang bisa mengeratkan, menguatkan sebuah organisasi. Jadi ada berapa perusahaan sebenarnya semuanya Pak kalau dihitung-hitung Pak? Totalnya Pak? Ya lumayan lah. Lumayannya berapa Pak? Ya lah, jadi memang ya itu tadi terbiasa dengan melihat Pak, tadi. berapa lumayannya Pak? Lumayan lah. Kan udah dibaca. Kan pemirsa yang belum tahu Pak. Ada beberapa lah, ya kan. Saya selain saya di Indika Energi, saya juga ada di Grab ya. Saya juga ada di SRC, namanya SRC itu kayak apa namanya retail komunitasnya. SRC. Saya juga ada di beberapa perusahaan lainnya lagi. Dan media juga ya Pak ya? Media juga iya. Saya juga tetap di mana di Net TV ya. Karena Net TV juga ada bagian daripada grup kita. Nah itu juga. Apa sih Pak suka dan duka? Maksudnya pasti pernah pusing dong Pak? Kalau pusing iya itu kan? kalau pusing itu ada kehidupan. Iya, maksudnya gimana Bapak mengontrol pikiran gitu supaya tetap menjalani hidup ini enjoy gitu Pak. Karena Bapak umur segini aja masih awet muda, berarti kan Bapak enjoy. Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya enggak Pak Ferry. Apa namanya? Gini loh, kalau semua itu dalam proses kita harus berpikir positif. Itu pikiran saya selalu berpikir positif. Apapun kesulitan, apapun permasalahan, saya yakin pasti ada solusinya. Nah, tinggal bagaimana kita mencari solusi tersebut. Nah, di sisi ini kita juga nggak boleh sendiri.
sebagai ketum Kadin RI, Kadin Indonesia ya Pak ya. Tugasnya apa sih sebenarnya Pak? Nah, itu yang paling asik. Iya. Kan pertama mesti tahu dulu Kadin Indonesia. Iya. Ya. Kadin itu adalah ya, Kamar Dagang dan Industri ya, yang lahir atas undang-undang. Jadi cuma satu-satunya, ya kan? Dan di situ dikatakan bahwa Kadin Indonesia itu ya, seluruh perusahaan, apakah itu dari perusahaan besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro, semua itu adalah bagian daripada Kadin. Lalu bahwa apakah itu perusahaan, semua perusahaan dari berbagai industri, ya, dan perusahaan itu apakah milik swasta, apakah milik pemerintah, apapun juga koperasi, itu semuanya adalah bagian daripada Kadin. Lalu asosiasi, himpunan, apapun yang bernuansa terhadap usaha, ekonomi, itu semuanya adalah bagian daripada Kadin. Nah itulah Kadin. Iya. Ya. Nah jadi dengan situ, nah sekarang jadi semua asosiasi, himpunan ya, ada yang namanya Apindo, ada yang namanya HIPMI, ada yang namanya macam-macam. Asosiasi semua kalau usaha tuh di Kadin. Nah di sisi itu kan saya jadi ketua umumnya Iya. nih. Berarti saya menjadi bagian dari semua itu untuk menjadi apa? Jadi gini, kalau pemain musik itu ini semua ada yang main gitar, ada yang main bass, ya kan, ada yang main drum, ada yang main trompet, ada yang main ini. Semua itu kan adalah itu ya. Iya. Nah saya bagaimana mensinkronisasi supaya suaranya merdu, supaya ini bisa menjadi sesuatu suara yang kuat, yang merdu, yang nyaring, yang bisa didengar. Iya. Jadi menjadi apa yang menyatukan pengusaha ya di Indonesia dan menyuarakan hati nurani daripada semua perusahaan kepada siapa? Kepada mitra-mitra. Siapa mitra-mitra? Adalah pemerintah, semua perusahaan-perusahaan yang ada, pekerja, karena pekerja itu ataupun buruh itu adalah bagian daripada keluarga kita, stakeholders kita, pemangku kepentingan. Dan juga ada, kalau pemerintah bukan hanya pengusaha-pengusaha, pengusaha provinsi, daerah sampai ke desa. Nah itu kita adalah penengahnya, kita konektornya. Jadi kalau bicara, kalau Bapak connecting people, nah connecting the dots, connecting itu, nah itu yang sangat sebagai dirigen, memastikan suara musiknya semua berat ini nyaring, nah itu dilakukan oleh saya. Jadi tambahnya lagi bahwa saya itu adalah namanya melayani semuanya, menyatukan semuanya, mempersatukannya, memberikan suara dari semuanya kepada tadi mitra kerja kita. Itu tugas saya. Dan pemegang saham Kadin Indonesia itu saya bilang adalah semua kadin-kadin daerah, provinsi ataupun kabupaten, semua asosiasi, himpunan, itu adalah pemegang saham atau bagian dari keluarga besar tadi yang saya mengatakan. Jadi tugas saya melayani. Melayani ya. 11-12 nggak nih sama Pak Ferry nih Pak? Pak Ferry kan ketua di Bengkulu nih. Betul. Sama ya Pak ya? Bedanya satu. Bedanya? Ya saya perlu Pak Ferry juga, kita saling mengisi. Ya gitu. kan? Pak Ferry pemegang saham saya itu semua kadin-kadin termasuk kadin apa namanya Bengkulu nih. Nah kalau kadin Bengkulu provinsi, pemegang sahamnya juga kadin dari kabupaten, dan akhirnya semua pengusaha. Oke. Pak, Bapak tidur jam berapa sih? Berapa jam sih tidur? By the way, mau mengatakan tidur itu penting. Tapi yang paling penting dari tidur itu adalah deep sleep. Iya, tidurnya harus berkualitas. Yang berkualitas. Walaupun mau lama, tapi kalau nggak deep sleep atau yang nyenyak, juga sama aja bohong. Nah, alhamdulillah, mungkin saya dapat mencari, saya bisa mendapatkan yang namanya deep sleep tadi. Nah, memang apa namanya, saya tuh kalau boleh kata tidur itu mungkin antara jam 1 jam 2 lah ya, jam 2 pagi, jam 7-an saya udah bangun. Jadi tidur saya antara 5-6 jam, 7 jam ya segitu lah. Gitu ya. Saya juga mau begitulah biar saya juga langsung. Tapi saya juga kadang tidur jam 1 Pak, bangun jam 6 ya. lebih cepat saya bangunnya Pak. Iya kan, masih sempat kalau kadang kita keluar untuk sholat dulu kan, tapi ya udah itu saya tidur 5 jam. Oh gitu. Terus kalau misalnya untuk menjalankan kayak hobi dan segala macem, itu masih sempat nggak sih Pak? Nah itu masalah saya juga.
sama jalan-jalan. Jadi tiga ini kalau ini cocok sambil ya? kerja, sambil jalan-jalan, makan. Ih, Pak, berarti Bapak dalam satu hari ini bisa ada di berapa tempat nih Pak biasanya? Maksudnya saking. Alhamdulillah, karena kan diberikan amanah. Ya. Karena diberikan amanah kan kita harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Nah, kalau saya tambah diberikan amanah tambah berat sebetulnya. Ya kan, apa yang kita harus pinggulnya itu berat. Nah, itu apa? Diberikan kepercayaan kan. Amanah. Nah, dengan demikian ya saya harus melayani. Saya harus bekerja. Nah, dengan demikian ya udah. Akhirnya kan saya juga harus pergi ke tempat-tempat. Ya kan. Waktu itu kebetulan Bengkulu adalah salah satu tempat yang aman pada waktu itu belum saya kunjungi sebagai ketua kajian atau waktu menjadi calon pada waktu itu. Sayangnya Bapak sebentar sih di Bengkulu. Iya, pengennya juga lebih lama. Cuman nanti kan balik lagi pengen makan nih, belum makan yang Iya, kuliner asik-asik, belum kuliner kan belum. Bapak kan. Mau pengen makan kuliner nih. Iya. Kan. Kesini lagi Pak. Insya Allah sini lagi. Pokoknya saya ingin melihat langsung ini ya. Jadi kebetulan tadi kemana-mana aja muter-muter nih. Iya. Kemarin saya di Medan, Hari ini di Bengkulu, terus ini nanti sampai ke Jakarta, abis itu. Nah, kebetulan saya balik Jakarta karena kebetulan ada rapat malam ini. Jadi saya gitu. balik ke Jakarta. Terus besok Bapak mau kemana lagi? Nah, besok nantinya ada di Jakarta dulu, terus insya Allah saya harus bertugas lagi. Tugas yaitu mesti berkunjung ke luar negeri, untuk juga membuka peluang ya untuk usahawan Indonesia. Rencana saya mau ke United Arab Emirates yang terkenal namanya Dubai. Ya, sama Abu Dhabi di sana. Karena ingin membuka bagaimana bisa mengekspor ya usaha dari Indonesia, barang-barang Indonesia ke sana, dan juga menarik investor dari sana untuk masuk ke Indonesia. Salah satunya tadi kan saya bicara sama Pak Gub, satu pulau yang di sini kata Pak Gub sangat nama pulaunya tadi ya? Pulau Enggano. Wih, keren banget tuh Pak. Yang gimana mungkin itu bisa menjadi salah satu tempat investasi gitu kan untuk itu. Nah, jadi itu juga bisa menjadi katakanlah salah satu point of investasi yang bisa diharapkan di Oke, wah ini kita udah sampai nih pemirsa. Padahal sebenarnya obrolan kita masih banyak. Aduh, sayang banget nih Pak, Bapak juga sebentar banget ya di Bengkulu. Tapi saya terima kasih dulu. Jadi terima kasih. Apalagi nih sebelum nyampe nih. Iya, terakhir nih Pak. Apa? Rahasia atau pegangan hidup gitu untuk jadi orang sukses versi Bapak. Saya bilang gini, saya mengatakan adalah saya namanya asa. 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 Asa itu harapan. Ya kan? Nah, kita sebagai pemimpin harus selalu bisa memberikan harapan kepada subordinasi kita, dan juga harus bisa memberikan harapan kepada diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin. Arti daripada asa itu, A-nya itu adalah otentik. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus jadi diri kita sendiri, pemirsa. Ya, karena jangan sampai kita merasa ikutin orang lain ngapain. Kita tuh ada richness dalam kita sendiri. A-nya otentik. S-nya spiritual. Kita harus mempunyai jadi diri yaitu kepercayaan, values, nilai-nilai yang kita harus miliki. Nah, itu spiritual. Jadi spiritual itu authentic, authenticity, spirituality. Yang ketiga adalah agility. Ya, bisa tadi kita beradaptasi dan juga harus inovasi. Nah, tiga itu asa. Jadi kita ingin menjadi seorang pemimpin harapan yang bisa memberikan harapan kepada orang lain dan memberikan harapan kepada diri sendiri, dan berpegang terhadap kita leadership tadi, authenticity, spirituality, dan agility. Wah, terima kasih banyak. Wah, senang banget nih saya Pak sudah bisa ngobrol bareng dengan Terima kasih Bapak. banyak ya. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk semuanya. Iya, salam sehat untuk semoga teman-teman Bapak juga ya. pakai jet pribadi ya Bapak ya. Waduh. Udah jalan. Makasih banyak loh Makasih Pak. banyak Menginspirasi ya. sekali nih pemirsa. Sama-sama, ya. Nah pemirsa, kita turun langsung ini Pak. Nama saya Unga. Tadi belum kenalan Iya, kita ya. terima kasih, Unga.
Salam ya, saya juga Iya. salam kenal, salam Iya. sehat dan Oke. semuanya ya. Iya, selamat sampai tujuan ya Pak. Salam sukses, salam Sama-sama. sejahtera. Makasih. Amin. Nah, pemirsa, itu tadi perjalanan kita dari Leverkusen tadi ya, kita langsung ke bandara. Dan tadi obrolan kita juga sangat inspiratif sekali dan sangat banyak. Salam sehat dulu.